Sopo singgeleng hikmat marang NU bakal muncul. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, para ulama resmi mendirikan organisasi Islam dan diberi nama Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Ulama. Setelah NU berdiri, Mbah Wahab kembali menemui Raja Ibnu Saud memberikan 5 poin kesepakatan Komite Hijaz yang berisi: 1. Meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap melakukan kebebasan bermazhab 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2. Memohon tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Kaisuran, dan lain-lain. 3. Mohon disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekah maupun tentang syekh atau guru. 4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di Tanah Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum dituliskan undang-undang tersebut. 5. Jamiah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut. Akhirnya 5 poin kesepakatan dari Komite Hijaz diterima oleh Raja Ibnu Saud. Perjuangan melawan penjajah di Indonesia masih terus berlanjut. Penjajah belum dikalahkan karena belum adanya persatuan. Akhirnya para tokoh berkumpul mengadakan ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Muktamar NU yang ke-9 di Banyuwangi, ANU sebagai wadah para pemuda NU dirubah namanya menjadi Ansor oleh Kiai Wahab ke-10. Dalam hikayat sejarah, Nabi Muhammad SAW memberikan nama kehormatan kepada penduduk Madinah
yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dan disepakati bahwa tanggal 24 April 1934 adalah hari lahirnya Ansor yang saat ini bernama Gerakan Pemuda Ansor. 1945, pekan sepenting yang 5 hari, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah tonggak kedaulatan berdirinya Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka semakin memboikot dan memonopoli perdagangan. Rakyat Indonesia semakin menderita. Belanda semakin merajalela, rakyat semakin menderita. Saran saya, mintalah fatwa kepada Kiai Hashim. Baik, Jenderal, saya setuju. Kiai, penjajah sudah semakin beringas. Bagaimanakah umat Islam mensikapinya, Kiai? Oh, umat Islam tidak bisa terima untuk memiliki. Ini perintah perang. Setelah kepulangan Bung Karno, Ki Hasyim Asy'ari mengumpulkan para santri dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini merupakan perang suci, jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.
Ya, tepuk tangannya meriah. Apa ya?